Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kapitatru. Ya. Balik lagi kita berdua ya. Iya. Setelah beberapa kali kemarin ada narasumber ya. Ya, narasumber ini kita berdua. Ini kebetulan memang karena ada video yang cukup heboh lah ya. Iya. Kalau kita bilang yang rasa-rasanya. Apa itu Bang? Sayang nggak kita komentari. Karena video ini mampu menyesatkan umat manusia Bang. Kalau kita bilang nggak, bukan sesat. Jadi, apa? Lucu jadinya. Lucu. Iya, lucu ya. Kita tengok dulu videonya ya. Oh. Purwakarta. Nggak ada yang pakai masker, nggak ada cuci tangan, cipika-cipiki, halal bihalal. Yang bener begini. Makanya kalau saya nonton video ini dan banyak video sejenis seperti ini, kalau nonton video ini gila konspirasi, gila fitnah, gila selama ini kita bener-bener dihancurkan ya, diputer balik, difitnah, diadu domba. Kalau kita lihat video seperti ini, naik mobil kalau nggak pakai masker suruh puter balik, suami istri duduk di depan nggak boleh, harus duduk di belakang. Firaun, PKI. Allah yang tahu, Allah yang tahu. Kata-kataku saya pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ya Allah, Raqib dan Atid mencatat. Di mana-mana pakai masker, pakai apa? Purwakarta iya. Nggak ada. Saya kok masker tak pakai kalung aja. Begitu ketemu suruh pakai, kalau enggak muter balik. Aduh. Tuh, perhatikan. Ayo. Panjang ya videonya ya, nggak apa-apa ya. Minal aidin wal faidin. Nah, kan ini tradisi Muslim ya, tradisi Islam, kan ini yang benar. Ya, sholat Idul Fitri, salaman. Ini kan menggugurkan dosa, memperpanjang umur, membarokahkan rezeki kan. Tapi sama PKI difitnah. Tengah pandemi, tetapi mereka tetap seolah-olah tidak ada apa-apa. Tidak ada seorang pun yang memakai masker. Tidak ada seorang pun yang memakai masker di masjid. Ini video bisa mematahkan fitnah-fitnah Dajjal ini ya, fitnah-fitnah rezim. Patahkan sama video ini. Keren. Nah ini bos HP Awong, sponsornya tidak pakai Oh, masker, padahal jualan masker tapi nggak pakai masker. Rindu ya suasana seperti ini ya. Oh subhanallah. Baik. Ya, Apa itu, ini Bang? kita udah tengok videonya. Ya. Kan gitu. Ya. Jadi ini Nah, namanya dikenal dengan nama Gus Nur. cahaya Bang. Gus Nur. Nama aslinya sebenarnya Sugi Nur Raharja. Nanti buat besar tulisannya. Ya. Jadi Sugi Nur Raharja ini sebelum Ya. kita ke videonya, dia ini kan menyebut dirinya Gus. Padahal ya di Jawa Gus itu adalah seorang anak kiai. Ya. Anak kiai yang memang dia pun punya pemahaman keislaman yang luas. Kan gitu. Kalau dibilang Gus itu kiai kecil lah kalau dibilang. Sama Gitu. seperti Gus Dur gitu Iya, Bang. Gus Dur, Gus Mus, Kiai Mustafa Bisri ya. Nah, ini si Sugi ini sebenarnya bapaknya pemain debus, dia pun pemain debus, bukan kiai. Ya. Kan ini dari namanya sebenarnya bermasalah ini. Makanya wajar aja video dia bermasalah. Berarti butuh Bayangkan aja. pengakuan dia Bang. Kalau memang mau tahu juga silakan di searching di Google. Sugi Nur Raharja ini berulang kali nih salah dalam pengejaan huruf hijaiyah. Habis itu dia memang video-videonya kontroversi, ada seorang santri yang dia bertanya dan nggak mampu dijawab oleh Gus Nur juga kan? Iya. Nah, tapi kita nggak perlu kita Iyalah, nggak usah mengkomentari ini Nggak lagi. usah. Kita cukup balas ya. Statementnya Sugi ini
tentang silaturahmi yang katanya ini konspirasi, ya, corona ini konspirasi. Kita tengok aja videonya anak Medan. Anak siapa ini Bang? Ada juga anak Medan. Ada juga anak Medan yang jadi ustadz. Oh, siapa ya? Ustadz Maher Tuwailibi. Wow. Namanya sebenarnya Sony Eranata. Oh, kayak pemain apa ya? Musik ya? Iya. Kayak nama label. Nama label ya? Label. Dapur rekaman. Nah, kita lihat videonya. Oke. Kali ini saya mau menanggapi komentar orang-orang setengah tolol, saudara. Kata mereka virus corona itu konspirasi Dajjal. Virus corona itu konspirasi musuh-musuh Islam untuk menjauhkan umat Islam dari masjid. Buktinya MUI Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan semacam fatwa atau himbauan untuk menutup masjid. Tapi mal-mal, PT-PT, tempat hiburan dan maksiat kenapa tidak ditutup? Kenapa masjid aja? Kata mereka begitu, saudara. Maka saya jawab, dungu. Sejak kapan Majelis Ulama Indonesia MUI mempunyai wewenang untuk menutup PT atau menutup mal-mal atau tempat hiburan? Sejak kapan? MUI tidak punya wewenang untuk menutup PT, menutup mal, menutup tempat-tempat hiburan. Kau suruh yang punya PT, yang punya mall itu menutup mall mereka dan menutup PT-PT mereka. Ya, jangan MUI yang kau suruh. Mereka para ulama, orang-orang alim, kredibel, mengeluarkan fatwa dan himbauan itu nggak kaleng-kaleng, nggak cilet-cilet, nggak asal-asal. Itu musyawarah, dirapatkan dengan ilmu, dengan ijtihad. Baru dikeluarkan himbauan fatwa ke tengah kaum muslimin. Ya, yang kedua, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan himbauan untuk sholat di rumah masing-masing dan menutup masjid itu di wilayah-wilayah tertentu yang sudah positif tersebar corona atau penyebaran virus corona. Bukan di semua masjid harus ditutup, tidak. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, dungu, kau catat ini baik-baik. Yang ketiga, penutupan masjid dan peniadaan sholat Jumat itu kan hanya 2 kali Jumat. Paling lama 4 kali Jumat lah, atau 2 minggu sampai sebulan. Bukan selama-lamanya kau tidak sholat Jumat. Bukan selama-lamanya sampai kiamat kau tidak sholat ke masjid. Paham? Jadi nggak usah dungu. Tolol itu memang gratis, tapi jangan kau borong semua. Nah, kita udah dengar tadi kan? Apa kata anak Medan? Medan. Lagu Batak. Sony Eranata. Alias Ustadz Maher At-Tuwailibi. Nah, jadi kita nggak perlu lagi mengkomentari Sugi, cukup kita kasih videonya Maher Tuwailibi alias Sony Eranata. Oke. Nah, oke Bang. Tadi kan mungkin para penikmat video kita sudah paham lah, saya rasakan. Iya. Ya kan. Membandingkan antara Gus Nur dan Ustadz Maher Tuwailibi. Iya. Ya. Ini ada video apa lagi Bang? Ada lagi video ya. Ya. Kita lihat Apa itu, videonya. Bang? Ini dari seorang ustadz juga. Ya. Ya, dia Apa, juga ini kontroversi ustadz. juga? Kontroversi juga. Namanya bagus sekali namanya. Siapa? Ini nama salah seorang imam keturunan Ahlul Bait. Namanya Zainal Abidin. Ya. Namanya sangat bagus lah. Yang itu artinya Zainal Abidin itu hiasan hamba yang abid, yang ahli ibadah. Nah, kira-kira gitu. Nah, coba kita simak apa kata Ustadz Zainal Abidin. Berapa ratus tahun teori Darwin ini salah dibiarkan menjadi ilmu pengetahuan. Coba bayangin, demi suatu ideologis untuk menjatuhkan Islam. Dan di Indonesia juga kan banyak kan, antum nggak berasa. Contoh, anak-anak kecil sejak umur TK aja sudah dilatih untuk benci Islam. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Yang meletus balon apa? Hah? Yang meletus apa? Ijo. Hatiku sangat kacau. Loh, Islam itu bikin kacau aja. Tinggal 4 pegang erat-erat. Apa? Merah, kuning. Oke. Ya. Apa tuh Bang? Potongan pertama dulu kita ambil dari ceramah dari Ustadz Zainal Abidin. Ya. Jadi katanya lagu Balonku Ada 5 itu mengajarkan kebencian sama Islam. Wah, apa hubungannya? Apa hubungannya? Terus bayangin ya, dia bilang meletus balon hijau. Terus bagaimana cara menghubungkannya Warna hijau. kebencian Islam dengan meletusnya balon hijau? Lah kalau misalkan
Dia bilang meletus balon hijau. Kan di lagu itu meletus balon hijau itu hatiku sangat kacau. Iya. Justru kan bertolak belakang kan. Iya. Seharusnya kalau Islam itu diidentikan dengan hijau, balon hijau itu pecah atau meletus, harusnya dia senang. Senang, iya benar. Nah ini katanya hatiku sangat kacau. Iya juga. Kalau logika terbaliknya Bang ya. Logikanya, makanya aduh Ustadz Zainal Abidin, Anda itu harusnya konsisten. Kalau memang bilang ini lagu membenci Islam, kalaupun Anda menganggap hijau itu warna yang diidentikan dengan Islam, kan balon hijaunya yang meletus. Terus masa hatiku sangat kacau? Seharusnya hatiku sangat senang. Balon yang Jadi gini Bang, kalau saya lihat nih Bang, kenapa liriknya seperti itu? Karena kan hijau, ujungnya au gitu kan. Kacau pun ujungnya au. Kalau diganti hat warna kuning, kacau kan nggak cocok dia gitu Bang. Iya, nggak pas. Ngeri kali pemikiran Ustadz satu ini. Ini nggak cukup nih. Masih ada lagi. Apa lagi tuh Bang? Oke, kita Bang, putar Bang, lagi. Oke. Apalagi nyanyi yang jelas-jelas mengajak untuk membenarkan ajaran Kristen. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali, kiri kanan. Anda lihat Messi ketika berhasil nembak bola. Iya. Ya, kulihat saja banyak pohon apa? Nah, kenapa cemara? Padahal di Sumatera banyak pohon sawit. Apalagi di Jawa pisang. Dan cemara itu pohon imporan, nggak banyak. Lihat, ditanamkan untuk mencintai pohon cemara, pohon Natal, dibiasakan untuk beribadah. Naik. Astagfirullahaladzim. Yeay, Ustadz Zainal Abidin. Masa naik ke puncak gunung? Namanya naik, ya gunungnya tinggi. Dibilang kristenisasi, namanya naik ya ke atas, ya kan? Nggak mungkin naik itu turun. Ya Allah. Terus dipersoalkan kiri kanan, ya Allah. Kita sholat pun kan ada ngadap kiri kanan. Adalah kan? terakhir Bang, salam ke kanan, salam ke kiri. Cemana? Lagian Bang, kok kita naik ke gunung, ya kita pasti lihat lah ke kiri ke kanan Ya lihat pasti. pemandangan. Masa kita ke gunung nunduk? Jadi kita ke gunung nunduk aja. Ya Allah. Kita ke gunung tuh nengok pemandangan. Bukan untuk nunduk-nunduk. Nampak kali nih Ustadz nggak pernah ke gunung. Kiranya mungkin gunung itu ke bawah Bang. Ustadz, kalau datang ke Medan kita jalan-jalan ke Gunung Sibaya. Ya, kita bawah. Camping kita Ustadz. Terus katanya lagi, kan? Katanya lagi di lagu ini, kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Dia persoalkan cemara. Apa pohon cemara? Dia bilang cemara itu identik dengan Kristen. Ya Allah. Sejak kapan pula pohon punya agama? Pohon loh punya agama. Ya Allah, masa pohon cemara diidentikan dengan Kristen? Kemana ya Bang? Apa lur pikirnya seperti ini Bang? Nggak tahu juga. Aneh nih. Terus dihubungkan dengan, coba Anda lihat, kalau Lionel Messi mencetak gol, pasti loh apa hubungannya sama lagu naik-naik ke puncak gunung? Ya Allah. Aduh. Kalau misalkan itu dibilang kristenisasi, kalau Messi mencetak gol ada gini-gini segala macam, kita juga harus paham. Ya tidak semua Kristen juga begitu. Biasanya Katolik, yang menggunakan itu Katolik. Katolik. Kan gitu. Jadi kalau ini lucu. Aduh, Ustadz, memang. Semoga tidak banyak lagi ustadz-ustadz yang model begini ya. Benar. Cukuplah. Tadi satu si Sugi. Jangan ditambah-tambahin lagi. Sebenarnya juga nggak pantas jadi ustadz deh. Sama Ustadz Zainal Abidin ini. Ya. Oke, mungkin gitu aja video singkat kita kali ini. Ini cukup menghibur kita ini. Sangat lucu jadinya Bang. Jadi lucu jadi. Tapi ingat loh, ya, dengan cara-cara begini, inilah sebenarnya yang membuat orang di luar Islam menilai Islam itu rendah jadinya.
Ya. alur berpikirnya Islam itu ternyata rendah gitu loh. Iya, masa lagu itu dibilang bisa mempengaruhi keimanan, Padahal kristenisasi. kalau seandainya dia tidak, saya aja nggak tahu bang, kalau seandainya dia nggak mengucapkan ini. Iya, Iya kan? kita dari Kita kecil kecil. kita dengar lagu itu nggak ada kita pas ngurus KTP kan, iya. bikin di KTP Kristen nggak ada itu. Iya. Ya Allah, kita masuk SD kita bilang Islam, SMP kita bilang Islam, SMA masuk kuliah juga Islamnya kita bilang kan, nggak ada ngaruhnya lagu ini sama kita. Allah, udahlah daripada pening-pening ya kan. Iya. Kita Dan tutup aja lah. jamaahnya juga paham lah, sepemikiran dengan kita. Ya baik, demikian saja Oke. video kami kali ini. Ya. Jangan lupa dukung terus channel Kabita True dengan cara Subscribe, like, comment, and share. oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.